Apa kata Nabi? Ini saya sering sampaikan juga di majelis internal saya. Teman-teman nih kita suruh kamu kerja, jangan majelis-majelis, kerja-kerja. Apa kata Nabi? Innallaha khalaqal qauman. Allah ciptakan satu kaum. Fayarzuqahum. Lalu Allah kasih dia rezeki banyak-banyak sampai mereka hidup mewah, kendaraannya mewah. Fala yanzurullahu tabaraka wa taala ilaihim bighadab. Tapi Allah tidak pernah memandang mereka sekalipun dengan pandangan marah dan murka. Sahabat nanya, "Loh kok bisa Rasulullah? Mereka hidup mewah tapi kok hidupnya tidak dimurkai Allah?" Apa jawaban Nabi? Bisilati arhamihim. Karena mereka jaga silatur. Kenapa kita bikin maulid? Untuk silatur. Maka coba lihat orang yang gak suka maulid, silaturahimnya gak enak. Kita gak tuduh orang yang gak bikin maulid gak cinta Nabi. Kurang aja. Betul gak? Ini masjid harus punya AC yang mantap ini Pak. Ini kita berbagi AC ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti AC, semoga nanti ada yang beliin AC gede gitu ya. Amin. Amin. Kayaknya ente kekurangan donatur ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata Rasulullah, ketika aku sudah wafat, yang sisa yang terakhir di surat Al-Anfal ayat 33, jika mereka pegang nurku, yaitu nur istighfar, Allah tidak azab mereka. Maka tadi saya awal ngaji, kita istighfar tadi itu supaya ngundang nur Nabi Muhammad SAW. Kalau orang maulid ada istighfarnya kan? Betul? Itu apa yang bid'ah? Ada yang nggak ngerti si maulid, apa kata dia? Hari gini masih maulid. Itu kenapa? Urusannya apa mente? Nggak seneng. Kalau nggak ngerti, sini gua ajarin ya. Ini loh isi maulid. Bahwa maulid isinya kitab Barzanji itu ditulis oleh zuriat Rasulullah SAW, itu mengenai hakikat Nabi dan perjalanan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka menghina isi maulid itu menghina Nabi. Hati-hati. Hadisnya dhaif. Coba kita taruhan, ya. Berlaku nggak ilmu dhaif ente di sini? Kata ustadz dia dhaif, dia ikutan ngomong dhaif. Yang boleh ngomong dhaif Bapak Ibu cuma ulama ahli hadis. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih dosen di pasca sarjana ngajarin takhrij hadis, meneliti hadis satu persatu masih. Sampai hari ini. Cuma saya nyamar ngajar ilmu tasawuf, nyamar. Aslinya kita ini ngajar hadis hari-harian. Boleh nggak nyamar? Oh, boleh. Orang taunya saya ngajar tarekat, bukan, saya ini pengajar hadis aslinya. Karena 15 tahun lebih kita tiap hari interaksinya sama hadis. Dan saya ngajar nggak pakai bahasa orang Karawaci, Pak. Orang Karawaci ngajar pakai bahasa apa? Indonesia, Banten. Saya ngajar pakai bahasa Rasulullah, bahasa apa Rasulullah? Bahasa Arab. Hidung sih nggak mancung-mancung amat, tapi insya Allah ngomong Arabnya oke lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ente tantang aneh ngomong Arab 7 hari 7 malam insyaallah diladanin ya. Enggak kau habisan kosakata kita. Sombong? Enggak sombong, itu namanya tahadus bin nikmah. Karena selama ini orang yang anti maulid mengira yang bikin maulid itu enggak kena sunnah. Boleh uji kita. Yang membid'ahkan maulid ini punya sanad hadis enggak? Jangankan kitab Sahih Bukhari, saya zikir la ilaha illallah, bahkan satu lafaz Allah saya ambil dari guru saya ngambil dari gurunya, saya sambung kepada Rasulullah SAW. Ambung. Kalau di Thariqat kita ada yang jalur 30 sekian, ada yang 40 sekian. Kalau di hadis ada yang 20 sekian, ada yang 30 sekian. Nomor kita di bawah. Alhamdulillah. Jangankan baca Quran, Quran ini saya punya sanad banyak Pak.
Ada silsilah kita, satu huruf kita dicek sama guru kita. Apalagi Sahih Bukhari, apalagi Sahih Muslim, apalagi mengisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi tadi? Allah tidak azab mereka sedang kau ada bersama mereka. Apa kata ulama kita? Walaupun Nabi sudah wafat secara jasadiah, ada cara menghadirkan Nabi dan Rasulullah sendiri yang mengatakan Sallallahu Alaihi. Apa kata beliau? Man shalla alayya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kedua, ya. Man sallama alayya, siapa yang ucap salam kepada aku. Gimana ucap salam ke Nabi? Ya Nabi salam alaika. Itu ya. Itu salah satu bentuk bersalawat kepada Nabi. Ayo, mau berjamaah? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta insiru warani, anta misbahus suduri, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa kata Nabi? Man sallama alayya. Ini kabar gembira untuk kita semua, bahwa ke Nabi itu mudah, menghadirkan Nabi itu mudah sekali. Gak kata orang tarekat ribet, marifat ribet. Yang ngomong begitu dua aja, karena dia jahil tidak mengerti, atau haqidun hasidun, dia iri dan dengki kepada wali-wali Allah. Semoga yang pertama. Kalau yang pertama mudah memperbaikinya, kalau yang kedua sampai mati pun dia tidak berubah. Karena Imam Syafi'i mengatakan semua kritik permusuhan mudah diislah, kecuali permusuhan karena iri dan dengki. Apa kata Nabi? Siapa yang baca salam kepadaku, raddallahu alayya ruhi. Coba ikuti hadisnya. Raddallahu alayya ruhi. Raddallah, Allah kembalikan, Allah hadirkan lagi ruhku. Gimana tuh? Ini yang ngomong siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente percaya nggak? Kalau ke aneh boleh nggak percaya, kalau Rasulullah masa nggak percaya? Raddallahu alayya ruhi, Allah hadirkan kembali, Allah kembalikan ruhku. Fa'arudda alaikumussalam, lalu aku langsung yang menjawab salam kalian. Gimana tuh? Ini kabar gembira apa kabar buruk? Kalau kirim salam ke temen tapi lewat hati, nyampe nggak? Ya kalau dia nggak punya hati nggak nyampe. Kalau punya hati dia nyampe, Pak. Kalau kirim salam lewat WA, nomornya nggak tahu, nyampe nggak? Nomornya ada, handphonenya mati, nyampe nggak? Nomornya ada, WA-nya ada, pulsanya ada, salah nomor, nyampe nggak? Paham maksudnya? Itulah gunanya berguru
sambungan kita, sanad silsilah kolbu dari kolbu sampai ke kolbu Rasul, dari ruh kita ke ruh guru sampai ke ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pasti. Maka as'adul khalqi, ya, orang yang paling bahagia, man aqsara salatu wassalam ala Rasulillah. Ini kalam ulama-ulama ahlullah. Siapa yang paling bahagia di alam semesta? Orang yang paling banyak menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kurang yakin kalau bikin maulid Nabi hadir? Hah? Masih kurang yakin? Yakin. Jadi kalau ada orang nunjukin video seorang wali, seorang kiai habib, dia merem, terus dibikin thumbnail. Oh, Nabi hadir. Ini maulid khurafat. Yang khurafat ente yang khurafat. Kenapa? Rasulullah mengatakan, siapa yang baca salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku. Allah hadirkan ruhku. Terus ente bilang itu gak hadir. Ada orang datang ke ribat kita, Aswaja ini nggak tahu Aswaja jalur mana deh ini. Aswaja jalur ahlu sunnahnya Asy'ari apa Asy'aru, saya nggak tahu ya. Apa kata dia? Kalau gitu Rasulullah jalan-jalan dong, kosong dong kuburan. Ya Allah. Katanya kalau bertasawuf Aswaja ikut Ghazali. Masa bab begini nggak baca kitab Ghazali yang kecil namanya Ar-Risalah ala Dunia? Kata Imam Ghazali, orang dalam semalam mimpi Nabi 1000 orang, wajahnya berbeda kelihatan. Itu hak, itu benar semua, dan Nabi nggak keluar dari kuburnya. Emang Nabi dikubur? Orang tuanya yang mau meninggal, emang orang tua ente di kuburan itu? Kalau ada orang Aswaja ngomong, ya, bahwa orang mati di dalam kubur itu nggak ngerti Ahlus Sunnah dia. Kuburan itu tempat pulangnya jasad. Alam kubur lain dengan kuburan. Ya, alam kubur lain dengan kuburan. Jangankan Nabi, kata Imam Sya'rani, mursyid, syekh, wali, kiai yang wali Allah, jika dia meninggal, dia lebih mudah membantu muridnya, memberi syafaat muridnya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kiai masih hidup, wali masih hidup, dia masih punya anak bini, mungkin dia ada utang, ada kredit, ya kan? Betul nggak? Badannya sakit, urusannya banyak, dia nggak bisa selalu mengasih perhatian kepada murid. Tapi kalau guru sudah meninggal, urusannya nggak ada lagi sama jasadnya, dia sangat mudah membantu muridnya lewat al-madad an-nabawiyah, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah sekali. Lebih mulia wali atau orang yang syahid fisabilillah? Wali. Orang syahid ini kalau nggak belajar sama wali nggak tahu dia syahid itu apa. Kalau mengatakan orang syahid fisabilillah itu haram hukumnya, tidak boleh mengatakan orang yang gugur fisabilillah mati. Apalagi mengatakan wali mati. Apalagi mengatakan gurunya semua orang wali yaitu Rasulullah SAW mati. Cukup katakan Nabi wafat. Wafat itu beda dengan mati. Wafat itu artinya sempurna rezeki buminya. Maka saya masih berani bilang Nabi wafat. Yang boleh mengatakan Nabi mati itu cuma ahli riwayat karena meriwayatkan hadis, atau Allah sendiri. Anta mayitun fa innahum mayitun, surah Az-Zumar. Engkau mayit, hai Muhammad. Engkau akan mati, hai Muhammad. Ya? Hanya Allah yang boleh mengatakan itu. Apakah itu nama Rasulullah? Nanti kalau ente datang ke kubur Nabi, ya mayit, gitu nggak? Nggak boleh ngomong begitu. Seperti keyakinan orang yang tidak mengenal akidah Ahlus Sunnah hal ini, kalau mengatakan Rasulullah kan sudah mati, dia nggak boleh ngasih manfaat. Ya salam, ya salam, ya salam. Lebih hebat urusan dunia apa akhirat? Lebih susah hidup di dunia atau di akhirat? Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Jadi ketika orang rusuh-rusuh menghina Rasulullah, sahabat memanusiakan Nabi seperti manusia biasa, Nabi agak tersinggung. Kata Nabi naik ke atas mimbar lalu beliau ngomong,
kamu kenal gak siapa aku? Jadi Nabi kadang-kadang nanya gitu. Apa yang kamu kenal terhadap aku? Sahabat Nabi polos, anta Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin disebut. Ya itu benar, tapi bukan itu kata Rasulullah. Aku ini siapanya kalian? Siapanya orang di alam semesta? Itu Nabi ngomong begitu. Sahabat bingung, diem semua sahabat, gak berani lagi jawab, apalagi canda. Nabi lagi serius. Lalu beliau mengalamkan satu kalimat. Kalimat ini potongannya ada di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah pemimpin rajanya orang nanti di hari kiamat. Wala fakhor, bukan belagu. Ente baru punya motor baru belagu, punya handphone baru belagu, ya kan? Baru celana jingkrang belagu, baru punya jenggot belagu. Yang belajar tarekat baru pegang tasbih belagu, yang jadi mursyid baru jadi mursyid belagu, apalagi cuma wakil talqin belagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada begitu. Kalau menyebutkan identitas diri, la fakhr, bukan belagu hanya untuk tahaddus bin ni'mah. Karena menceritakan nikmat perintah dari Allah. Ceritakanlah nikmat Tuhanmu. Allah yang memerintahkannya. Nabi berkalam, berapi-api, beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Di hari kiamat yang hidup kalian nggak ada yang ngurus. Pontang-panting kiri kanan nggak ada yang ngurus. Aku yang ngurus kalian. Jangankan kalian Adam sampai 124.000 dikolangin beliau satu, semuanya minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ente nggak mau minta tolong ke Rasul? Oh minta tolong harusnya ke Allah, nggak boleh ke? Ya udah kalau gitu besok jangan pernah minta tolong sama bini buatin kopi. Katanya nggak boleh minta tolong. Jangan pernah minta tolong sama dokter. Katanya nggak boleh minta tolong kecuali kepada Allah. Itu salah terjemah. Karena ngaji bukan kepada ulama bersanad. Ulamanya ulama sanadnya keputus. Yang nggak boleh itu meyakini ada Tuhan selain Allah dalam bermohon meminta pertolongan. Kalau aneh minta tolong sama Pak Ustadz boleh nggak? Ustadz tolong saya dong. Sirik nggak? Enggak lah. Jangankan itu. Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam di kelompok yang hari ini membid'ahkan maulid. Imamnya mengatakan apa? Jangankan minta tolong ke manusia, kepada jin pun minta tolong tidak syirik. Yang penting kamu tidak menuhankan jin. Disebutkan dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa syaitan. Gak percaya buka sendiri, kalau gak bisa baca kitab ya derita lu lah. Salah ente gak pernah ngaji kan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lalu beliau mengatakan apa? Aku, kata beliau, nanti yang akan bantu semua para nabi, bahkan semua manusia. Ketika nanti semua orang cari Nabi Adam, beliau sudah teriak, Analaha, pertolongan, syafaat yang kalian cari-cari itu ada di aku. Analaha, analaha. Tapi orang-orang yang kenal bab itu nggak banyak. Akhirnya mereka cari Nabi Adam. Nah kata Nabi Adam, kalian salah alamat. Kata Nabi Adam, ini hadis Sahih Bukhari Pak. Hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW menyebutkan Nabi Adam nanti mengatakan, aku nggak sanggup tolong kalian, carilah Nuh. Kata Nabi Nuh, dulu semua umatku aku doakan hancur. Nabi Nuh wajar, dakwah 950 tahun, dicuekin. Coba nih Ustadz Kiai dicuekin jamaahnya sekali aja, mungkin datang ke majelis lagi. Nabi Nuh tiap hari dicuekin. Setelah 900 tahun dia bikin kapal, dibilang orang itu bahlul, majnun, orang gila. Nabi dituduh gila. Maka ayat sebelum ayat ini menyebutkan apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Quran itu mereka sebut dongeng. Maka kita menceritakan sosok zat yang bernama Rasulullah dalam bab maulid. Orang-orang yang kesurupan setan itu bilang kita juga dongeng, Mbak. Padahal
Syaitan itu paling takut kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Oleh asbab itulah kata Nabi, fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak pernah sanggup menyerupai aku, saking bencinya nama Nabi Muhammad. Saking takut dia ketemu Nabi Muhammad. Aneh mau tanya, Umar jalan, setan takut nggak? Kira-kira lebih takut setan sama Umar apa Umar setan sama Rasulullah? Ulangi. NTK-nya belum fokus. Halo Bu. Nah, Umar kalau lewat satu gang, ada setannya kabur. Kira-kira lebih takut syaitan ketemu Umar atau syaitan ketemu Nabi Muhammad SAW? Yang kencang. Kira-kira takutnya syaitan kepada Umar itu ajaran nur Rasulullah kepada Umar atau nurnya Umar itu sendiri? Sallallahu alaihi wasallam. Gampang toh? Asbab beliau ngaji menatap Rasulullah, bertatapan jidatnya di jidat Nabi, matanya natap wajah Nabi SAW, nur lengket di wajahnya, masuk ilmu Rasulullah ke dalam kolbunya, itu syaitan kabur kepada Umar, apalagi kepada Rasulullah SAW. Ya, nyambung? Paham? Ini baru kita bicara tentang Nabi ini siapa ini. Jadi nanti kalau ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ini hadisnya kan 1,5 halaman Pak. Saya baru bacakan 3 barisnya itu. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin raja kalian di hari kiamat, yang ngurusin kalian semua. Bukan saja kalian, juga dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua Nabi urus. Jadi Nabi sibuk nggak? Nabi sangat sibuk nanti itu. Maka jangan hitung-hitungan berjuang untuk agama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya sama mungkar nakir itu gimana? Man nabiyuka? Jawabnya gimana? Ente boleh santai dikit. Mungkar nakir, kamu mau dibacakan hadis Sahih Bukhari? Aneh serius lah ya. Mungkar nakir nanti oke, silakan. Insya Allah dia akan ngomong begitu. Bacakan hadis ini. Rasul yang aku kenal, dialah yang mengatakan tentang dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Itu malaikat mungkar nakir langsung gini, silakan kamu istirahat sesukamu. Ternyata aku nanya ke orang yang kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, nih kata guru kita di Yordan nih, mungkar nakir itu juga rindu mendengar kabar tentang Rasulullah SAW. Maka dia nanya begitu, tugas plus dia sendiri rindu tentang Rasulullah SAW. Ini aneh tanya antum. Kalau kita jumpa sama kawan, ini kita punya kawan berlima, udah berlima tahun, 2 orang ketemu. Kita nanya sama teman, si Anu gimana kabarnya? Gitu nggak? Gitu nggak? Kita ingin mendengar kabar dia. Apalagi bapak-bapak ini nanya ke temannya, ternyata yang ditanyain mantannya. Si Anu gimana kabarnya? Udah punya laki apa? Udah janda? Gitu nanya. Ternyata modus. Itu kita urusan dunia, kita begitu, kita rindu dengar kabar. Rasulullah itu raja di akhirat. Imam Baihaqi mengatakan awalul akhirah al-barzakh. Awal akhirat itu alam barzakh. Berarti yang ditanyakan mungkar nakir itu tentang rajanya alam barzakh, rajanya akhirat. Nih terakhir kita sampaikan, sudah mau 10:30. Kata Nabi, ini kata Nabi nih ya. Wa futtihat al-jannah. Kita loncat dari padang mahsyar ke surga. Loncat dikit biar ente terhibur. Masa ceritanya horor terus. Dibukakanlah pintu surga kepadaku. Lalu apa kata beliau? Falam yu'zan. Tidak diizinkan masuk seorang nabi pun, seorang makhluk pun min qabli, sebelum aku.
Nabi Adam sama Nabi Muhammad duluan mana lahirnya? Nabi Adam nggak lahir, dicipta langsung. Tapi Nabi Muhammad yang duluan. Kata beliau, aku dan umatku dahulu masuk. Ini wajah-wajah standar ini duluan masuk surga ini. Lebih dahulu dari umat Nabi Adam, umat Nabi Syis, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Ketinggalan mereka berkat Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang saya tanyakan di mana-mana, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini pertanyaan serius. Kalau sudah di depan surga, kata malaikat Ridwan, masuklah. Bang Ben masuk, Mikail masuk. Mikail suruh masuk. Itu Ridwan bingung, Mikail kok jadi bocil? Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Kira-kira langsung masuk atau gimana? Langsung masuk. Ente egois bener. Rasulullah pertama disuruh masuk, beliau masuk gak? Ngapain Rasulullah? Ngurusin seluruh umat manusia. Seluruhnya ente diurusin semua sama Rasulullah SAW. Siapa yang pewaris Rasulullah walaupun dia bukan ulama baca kitab, di kolbunya ada rahmatan lil alamin wabil mu'minina raufur rahim. 2 ayat terakhir surat At-Taubah, terhadap orang beriman, saudaranya, saudara rohaninya, dia sangat sayang sekali. Kalau betul sayang, jangan langsung masuk, ya. Jangan langsung. Ingat-ingat, nanti kalau Bang Ben sama Mikail nih, ente udah dipanggil misalnya ya, kalau ente lolos dari neraka, kalau lolos, bukan tungguin, cari. Katakan, ya Rob, bolehkah aku memohon satu hal? Agak ngambek dikit, ya Allah, dulu aku berjamaah maulid bersama dengan saudaraku fulan. Kami menceritakan tentang ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak ya Allah? Itu teman-temanku di majelis itu, kumpulkan mereka di sini dulu. Kami masuk sama-sama. Allah tersenyum sama ente itu. Jangan egois. Pantesan kalau jadi pejabat mungkin ente korupsi. Ya, orang pejabat itu harusnya pertanyaannya gini, kamu punya keahlian apa? Enggak, itu pertanyaan pertama untuk semua pejabat, semua anggota TNI, Polri, PNS, semuanya harusnya pertanyaan satu. Kamu sayang nggak sama negeri ini? Kamu cinta nggak sama negeri ini? Kalau iya, pasti dia nggak korupsi. Kalau iya, pasti dia nggak sembarangan ngabisin duit negara, nggak mungkin. Jadi walaupun ini bukan hadis, tapi ini ijma ulama sudah. Ulama Ahlus Sunnah di Indonesia, ijma ulama Ahlus Sunnah di Indonesia, hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis loh ya. Mencintai negeri bagian dari iman. Dia ambil dari surat Mumtahanah. Apa maknanya? Seandainya negeri kita rusuh, ke masjid aman nggak? Bikin maulid bisa nggak? Seandainya negeri kita tidak aman, mampukah kita makan 3 kali sehari? Nggak mungkin. Maka bersyukur negeri ini menjaga keamanan kita sholat, kasih kebebasan kita untuk beragama. Syukur ini yang mesti dijaga. Ini yang kurang, ustadznya aja mengajarkan nggak bersyukur ke umatnya. Tiap hari ngeluhin pemerintah. Terus kapan ente bersyukur kepada Allah? Ngeluh tuh tiap hari. Mohon maaf, saya agak beda aliran dikit. Saya bukan aliran penghujat pemerintah. Walaupun saya punya daftar Pak tiap hari. Apa kesalahan pemerintah saya tahu. Kita bukan orang ustadz doang, kita peneliti juga. Kita orang filsafat juga. Saya S1, S2, S3 yang resmi, saya ngaji filsafat. Kita mengkritisi presiden itu sampai sekarang 2 jam, 3 jam nggak berhenti mungkin. Tapi saya mikir, apa kata ulama Ahlus Sunnah nih? Kalau ada mudarat, ada maslahat, lebih besar maslahatnya itu yang dikedepankan. Jika besar mudaratnya itu dibuang. Sudah lihat hari ini negara-negara rusuh, Nepal, sudah lihat? Mereka nyaman gak hari ini ibadah?
mau Indonesia anarkis kayak Nepal. Ente demo mah boleh, bahkan wajib kalau negara kita nggak bener. Tapi kalau anarkis, nggak ada satupun ulama membolehkannya. Untung ente hidup di Indonesia, coba hidup di Singapura. Singapura aja, anarkis hilang. Di Saudi, katanya negara Islam, ente anarkis. Jangankan ente orang awam, ustadz aja doa nyindir pemerintah, dibatalkan jabatan dia jadi imam masjid. Kita punya daftar imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang nggak lagi mau nongol-nongol Pak. Ternyata dia doa cuma ini, ya Allah, hancurkan pemimpin yang zalim. Tersinggung, rajanya tersinggung, hilang tuh besok namanya udah nggak ada lagi, nggak nyebut nama. Di Indonesia presidennya disebut Fir'aun. Allahu Akbar. Ente kritik-kritik aja, tapi memfir'aunkan orang nggak boleh, karena Fir'aun itu mengatakan dirinya Tuhan. Ente nggak suka sama ijazah dia nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Sibabul muslim fusuq, mencaci maki sesama muslim itu fasik. Kritik-kritik aja. Bisa bedakan kritik dengan hujatan, baru kenal ma'rifatul rasul. Rasulullah SAW, perhatikan, ini ikhtitam. Rasulullah melewati orang Yahudi bersama Sayyidah Aisyah. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum, celaka kau hai Muhammad. Apa jawaban Nabi? Alaik, mungkin kamu yang berhak. Gitu doang. Nabi gak bilang mungkin kamulah orang yang celaka. Nabi gak mengulang kata celaka. Tidak pantas keluar kata-kata jorok dari lisan Rasulullah SAW. Ini ustadz mulai dari mimbarnya kasihan Pak digebukin. Khutbah Jumat telinga kita capek, keluar panas semua, emosi kita kayak mau kebakar. Semoga di sini aman ya. Ya. Nasihat wajib. Nasihat bahasa Arab artinya perkataan tulus dari kolbu. Itu bahasa Arab, dari kata nushan, nasaha yansahu, nushan atau ya nasuha. Nabi jawabnya apa tadi? Kamu. Kata Sayyidah Aisyah, assalamualaikum walana, justru kamulah yang celaka, bahkan kalian terkutuk. Nabi kaget, Aisyah, kenapa engkau mengotori lisanmu? Kata Sayyidah Aisyah, pantas gak seorang Sayyidah Aisyah tersinggung kekasihnya, Rasulnya dihina oleh Yahudi? Pantas gak? Pantas? Pantas. Tapi cara untuk membalas orang yang menghina makhluk yang tidak pantas berkata jahat itu harus caranya pantas. Memperjuangkan kebenaran harus juga caranya benar. Menasehati kesalahan orang jangan dengan kesalahan yang baru. Ente lagi nasehatin pemerintah tapi caranya nggak benar. Jangan-jangan kalau ente jadi pejabat nggak jauh beda. Dan kita saksiin hari ini yang jadi menteri yang kemarin kena korupsi, apa kata dia? Saya siap digantung mati kalau korupsi. Ternyata pas jadi pejabat, ya salam. Makanya bilang dari dulu apa? Orang mau dia malaikat, ini cuma bahasa mubalaghah, lebay-lebay aja. Mau dia malaikat kalau ketemu duit jadi setan, apalagi ente. Jadi jangan sok suci, itu aja mintanya. Jangan sok suci. Nabi Adam aja mengakui kesalahannya, walaupun para nabi tidak dianggap bersalah di hadapan Allah, tapi para nabi merasa salah. Kalau ente kan punya salah, tapi nggak merasa bersalah, maka sering ngomong ini, apa salah aneh, ya kan? Gue salah apa? Ini dulu ngomong begitu, sekarang udah gak pernah lagi pada ini. Yang khidmat sama kita ini, aneh salah apa? Aneh gituin. Kita langsung semprotin dia, salah ente karena gak merasa salah. Alhamdulillah itu terakhir dia ngomong begitu. Udah gak gitu lagi kan Bang Do? Kita nih diambekin temen. Kenapa kita diambekin temen? Jangan ngomong salah apa, aneh gak begitu. Pasti saya ada salah. Gitu ngomongnya Pak. Aku salah apa ya salam? Sunat aja 2 kali. Kalau ibu-ibu ngomong gitu maklum, Sayyidah Aisyah aja terpancing waktu kekasihnya Rasulnya diganggu oleh itu gangguan bully, kan pembulian itu. Lalu kata Nabi apa? Wahai Aisyah,
tiadalah kekasaran kecuali dia kalah dengan kelembutan. Inilah manhaj kami, manhaj saya berdakwah. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang kasar, saya minta maaf kepada Allah. Ya, ada yang kita kritik karena dulu kita kritik lembut-lembut, gak paham juga dia. Kita sebut langsung mereknya baru ngamuk-ngamuk. Ya, kita udah bertahun-tahun kasih tahu, gak cuek aja, malah kita kemudian disesat-sesatin sama dia. Padahal yang diajarin di pesantren dia lebih sesat. Ya udah kita buka aja sesekali kan. Alhamdulillahirabbil alamin ditanggapi. Tapi saya minta ampun kepada Allah jika ada orang majelis yang hadir di sini ya, kalau kata-katanya tersinggung. Ya, semoga ente tersinggung semua. Ya, biar disenggol kolbunya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, inilah inti dari ma'rifatur Rasul, bahwa sirnya Rasulullah dua saja yang kita buka malam ini. Pertama, sir merasa bersalah. Itulah sir istighfar. Ciri-ciri orang dalam dirinya ada Nur Muhammad, dia selalu merasa dirinya ada salah, tidak mempertanyakan apa salahku, cukup mengatakan pasti aku ada salah. Kalau orang begitu pasti dia hasibu qabla an tuhasabu, pasti dia menghisap dirinya. Sebelum kita dihisap di sana, hisap di sini. Yang kedua, sirnya Rasulullah, sirrur rahmah. Di dalam dirinya ada kasih sayang yang melimpah, 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 melimpah. Nah, perhatikan anak muda, bapak-bapak yang lagi gandrung cari guru, cari syekh, cari ustadz yang punya manhaj ahlus sunnah. Kalau mau mencari pewaris Rasulullah, carilah yang ada di dua terakhir ayat surat At-Taubah. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, itu paling penting. Mereka terhadap orang beriman sangatlah kasih, sangatlah sayang. Jadi kita kalau ada orang udah sholat nggak usah dibidahin lagi. Kalau ada orang udah maulid senang Rasul jangan dibidahin lagi. Orang yang belum sholat yang kita kemudian urus.